Sumber daya manusia pertanian, siap mengemban amanah pembangunan. Profesional mandiri, berdaya saing tinggi, demi kesejahteraan petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabatku semua, para penyuluh, para petani, termasuk para P4S, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, ya, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa berjumpa, ya, meskipun lewat virtual. Tadinya saya akan mendiskusikan mengenai climate change. Ya. Ada fenomena bumi semakin panas. Pertanian nanti seperti apa? Pertanian nanti bagaimana? Ya. Namun demikian, nampaknya Pak Menteri ingin menyapa para penyuluh semua. Kemarin beliau menyampaikan ke saya agar disiapkan untuk ya menyapa para penyuluh semua, para petani semua, ya. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan materi tentang pengelolaan pupuk bersubsidi. Jadi sekali lagi, pengelolaan pupuk bersubsidi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga sambil menunggu Pak Menteri tiba, saya ingin mendiskusikan mengenai pengelolaan pupuk subsidi. Saya yakin saudara-saudaraku semua, para penyuluh sudah sangat paham apa itu pupuk subsidi. Pengelolaan pupuk subsidi tentu saja nanti ya ada Dirjen PSP akan menyampaikan tentang mulai dari perencanaan ya sampai dengan monef ya sampai dengan alokasi pupuk ke provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan sampai di tangan petani. Saudara-saudara sekalian, tugas kita adalah yang pertama menyiapkan usulan dalam bentuk RDKK. Ya. Jadi para penyuluh mendampingi petani menyiapkan RDKK pupuk. Ya. Saya kira para penyuluh sudah biasa mengerjakan dengan ini. Ya. Paling-paling saran saya sekali lagi saudara-saudara sekalian, semua perhitungan kebutuhan pupuk nasional berasal dari ERDKK tersebut. Oleh karena itu, akurasi data, ya, ketepatan data, kemudian juga dikirimnya juga tepat waktu, itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi, saudara sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, akurasi data, akurasi nama petani, alamat, poktan, gapoktan, dan seterusnya, akurasi luas lahan masing-masing, akurasi komoditas, komoditasnya apa, padi, jagung, kedelai, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah akurasi luas lahan. Karena inilah sebetulnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita. Bisa dibayangkan saudara sekalian, kalau di dalam perencanaan ini masih ada data yang belum akurat, berarti kebijakannya pun tidak akan akurat, saudara-saudaraku. Dan jangan lupa tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita para petani, ya, bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi itu tidak 100%. Artinya apa? Kemampuan pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi terbatas. Sekali lagi, kemampuan pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi bagi kita semua terbatas. Contoh,
Tahun lalu usulan RDKK kita ada 24 juta ton pupuk yang kita usulkan untuk berbagai komoditas di seluruh tanah air. Tapi saudara-saudara sekalian, ya ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan pupuk subsidi 9 juta ton. Sekali lagi, pemerintah hanya mampu mengalokasikan pupuk subsidi 9 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kemampuan pabrik pupuk kalau dijumlahkan di seluruh pelosok tanah air, ada Pusri, ada Petrokimia Gresik, ada Kaltim, ada di mana-mana saudara-saudara sekalian, itu hanya kurang lebih 13 juta ton. Dari 13 juta ton itu ya sebagian kecil ada diekspor. Kemudian sebagian lagi ada untuk penggunaan dalam negeri tapi non subsidi. Dan yang subsidi 9 juta ton. Jadi sekali lagi, memang kemampuan pabrik kita memproduksi pupuk saat ini cuma segitu. Dari 13 juta ton, 9 juta ton digunakan untuk subsidi. Kemudian ada untuk penggunaan dalam negeri non subsidi, ya sebagian kecil mungkin sekitar 3 juta tonan. Dan sisanya sekitar 1 juta ton itu ekspor saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira memang sulit untuk menambah alokasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saudara-saudaraku para petani mengusulkan di dalam RDKK dia punya misalkan lahannya 1 hektar, usulkan subsidi pupuk 5 kintal, tapi dapatnya cuma 2 kintal atau 3 kintal, ya memang alokasinya begitu. Memang kemampuan pemerintah mengalokasikan pupuk subsidinya begitu. Ya. Kondisinya seperti itu, saudara sekalian. Kemampuan pabrik pupuk, kemampuan pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi hanya 9 juta ton dari 24 juta ton yang kita usulkan. Ini yang harus dipahami. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, akurasi data menjadi kata kunci. Tolong data petani itu kan mestinya tidak terlalu banyak berubah, paling juga sedikit yang berubah. Kemudian juga data lahan juga sebetulnya tidak terlalu banyak berubah. Jadi saudara-saudaraku para penyuluh, ya silakan gunakan data yang lama, tinggal dicek. Apakah poktannya masih itu orang-orangnya, jangan-jangan ada yang sudah meninggal. Ya, atau jangan-jangan ada yang sudah berpindah tempat dan lain sebagainya. Tinggal pengecekan seperti itu. Jadi datanya gunakan data yang lama tapi dicek, diverifikasi lagi. Ya, apakah data yang lama ini masih akurat atau tidak. Kemudian saudara-saudara sekalian, dimulai dari tingkat poktan, gapoktan bersama. Dari setiap WKPP, setiap wilayah binaan, saudara-saudara sekalian, itu adalah tugas penyuluh bersama-sama petani. Disetorkan ke BPP. BPP biasanya 1 kecamatan 1 BPP. Tapi ada juga 1 BPP 2 kecamatan. Ya. Dari BPP tentu saja ini harus diverifikasi oleh koordinator penyuluh BPP. Kemudian baru dikirimkan ke tingkat kabupaten atau tingkat kota atau ke dinas pertanian kabupaten kota. Nah, seharusnya dinas kabupaten juga memverifikasi, mengecek apa benar
yang disampaikan oleh BPP. Nah, dari kabupaten kota dikirimkan ke provinsi. Nah, seharusnya di provinsi juga dicek lagi. Apa benar? Kalau ada yang keliru, ya dikembalikan, perbaiki. Ya, contoh, di dalam satu kabupaten, misalkan, ada luas lahan sawah 10.000 hektar. Indeks pertanamannya 1,5. Berarti dalam 1 tahun itu yang namanya padi ya, hanya 15.000 hektar. Cek, benar enggak 15.000 hektar itu pengajuan RDKK untuk padi? Jangan sampai luas sawahnya 10.000 hektar, indeks pertanamannya 1,5, berarti total tanam dalam 1 tahun 15.000 hektar. Di dalam usulan RDKK 20.000 hektar, bahkan ada yang 30.000 hektar. Mau tanam di mana? Mau tanam bertingkat. Itu saudara-saudara salah satu bentuk ketidakakuratan. Nah, seharusnya ya kabupaten kota kembalikan lagi ke BPP masing-masing, dicek mana BPP yang melebihi ya usulannya gitu kan. Nah, itu maksud saya saudara-saudaraku, silakan dicek. Jadi satu cara untuk ngeceknya ya kayak begitu. Lihat di data BPS, indeks pertanamannya berapa di situ. Ya. Kemudian lihat juga di data BPS, luas sawah di kabupaten itu berapa hektar sih? Itu kan sudah ada itu dari ATR BPN. Kemudian dari Kementerian Pertanian juga sudah ada tuh. Total luas sawah baku Indonesia itu 7,4 juta hektar. Dan itu sudah di background sampai per kabupaten bahkan sampai kecamatan. Nah, itu patokannya saudara-saudaraku. Begitu. Jadi tolong ini di tingkat kecamatan berarti di BPP dicek, dijumlahkan. Misalnya dalam satu kecamatan ada 1.000 hektar misal. Indeks pertanamannya 1,5, berarti kan 1.500 dalam 1 tahun tanam padi. Kan begitu. Berarti di RDKK maksimal 1.500 kan? Maksimal itu. Kenapa? RDKK kan kurang dari 2 hektar. Mungkin ada yang lebih 2 hektar. Berarti mungkin saja sebetulnya ya luas tanam padi dalam 1 tahun itu hanya 12.000 hektar. Kenapa? Yang kurang 2 hektar pemilikannya. Kalau lebih 2 hektar kan nggak mendapatkan subsidi, berarti dia harus menggunakan non subsidi. Ya. Kalau misalnya lebih dari 1.200 hektar di dalam satu kecamatan itu, berarti itu ada yang overload, ada yang overestimate, ada yang kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang harus kita hitung kembali, saudara-saudaraku. Ya. Bayangkan ya satu kecamatan ada overload, ada overestimate misalkan 1.000 hektar misalkan. Bayangkan. Indonesia ini ada 500, ada berapa kecamatan? Ada 80 ribuan kalau tidak salah. Kalau kecamatan berapa? Oh ya, sekitar 7 ribuan, maaf. Kecamatan itu kurang lebih 7 ribuan. Bayangkan 7.000 dikalikan dengan 1.000. Tuh. Ya. Udah 7 juta tuh kelebihannya skala nasional. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, perencanaan kita harus akurat. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan pemupukan. Implementasinya tentu saja melalui pemupukan berimbang. Saya sudah berkali-kali menyampaikan pemupukan berimbang, ya. Jadi tolong para penyuluh ya, sampaikan konsep pemupukan berimbang kepada para petani untuk dilaksanakan. Ya. Coba terus. Pemupukan berimbang itu apa sih? Ya. Terus
Pemupukan berimbang itu adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, yang sesuai dengan permintaan tanaman, yang sesuai dengan maunya tanaman. Sekali lagi, pemupukan berimbang itu bukan sesuai dengan maunya penyuluh, bukan sesuai dengan maunya petani, bukan sesuai dengan maunya kepala badan SDM, bukan. Tapi pemupukan berimbang itu sesuai dengan maunya tanaman. Dari mana tahunya, Pak? Maunya tanaman segitu? Ada caranya. Caranya gimana, Pak? Melalui penelitian uji tanah. Itu yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian. Bukan ngarang-ngarang. Jadi ini melalui riset. Riset yang sistematis berkelanjutan dalam waktu ya puluhan tahun, saudara-saudaraku. Artinya ya tidak main-main kita. Ya, ada caranya, ada metode -1 test. Ada metode kalibrasi uji tanah. Ada juga metode korelasi uji tanah. Ada metode ya penyusunan rekomendasi pemupukan dan lain sebagainya. Ada tahapan-tahapannya, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak mudah. Nah, metode itulah yang menjawab ya, kebutuhan pupuk sesuai dengan permintaan tanaman. Jadi bukan kira-kira, ya, apalagi ngarang, bukan. Jadi sekali lagi, konsep pemupukan berimbang itu adalah pemberian sejumlah pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ada tanaman-tanaman yang rakus terhadap unsur hara. Ada tanaman-tanaman yang hemat terhadap unsur hara. Tanaman yang rakus terhadap unsur hara, misalnya jagung. Jagung tuh rakus tuh terhadap unsur hara. Ada juga tanaman yang hemat. Misalkan kedelai. Kedelai cukup dikasih 50 kg urea per hektar. Kenapa? Karena kedelai bisa memfiksasi, mengikat udara, mengikat nitrogen dari udara untuk dijadikan pupuk urea di akarnya, di bintil akarnya. Ya. Jagung nggak bisa, makanya dia perlu dipupuk jagungnya lebih banyak. Perlu dipupuk ureanya lebih banyak daripada kedelai gitu. Makanya disebut dia rakus terhadap unsur hara. Dia perlu unsur haranya 300 sampai 350 kg urea per hektar. Sedangkan kedelai hanya 50 kg per hektar. 6 kali lipat, saudara-saudara sekalian. Itu maunya tanaman begitu. Kemudian juga sesuai juga dengan kesuburan tanah. Ada tanah-tanah yang subur. Kalau tanah subur ya perlu pupuknya sedikit. Ada juga tanah tandus. Kalau tanah tandus perlu pupuknya banyak. Begitu, saudara-saudara sekalian. Nah, yang penting adalah ya, kondisi unsur hara di dalam tanah, keseimbangan hara di dalam tanah itu favorable, kondusif, nyaman bagi tanaman, enak bagi tanaman. Kalau tanaman itu merasa nyaman, tanaman merasa enak, dia akan menyedot unsur hara, dia akan mengkonsumsi unsur hara sebanyak-banyaknya. Berarti nanti produksinya juga akan meningkat secara signifikan. Jadi yang harus kita perlukan adalah bagaimana caranya keseimbangan hara di dalam tanah itu favorable. Itu kondusif, itu nyaman, itu enak untuk pertumbuhan tanaman. Begitu prinsip daripada pemupukan berimbang. Jangan mupuk berlebih. Ini petani ini sering sekali ini saya melihat. Mentang-mentang ada pupuk, apalagi pupuk subsidi, hayo aja ditambahin pupuk. Padahal sudah tidak perlu. Saya melihat di Jawa Timur, mohon maaf ini, ya di Jawa Timur itu saya berapa kali lihat tuh, ya di Madiun tuh, kemudian juga di sekitar Madiun, ya petani itu mupuk urea saja itu bisa 5 kintal.
Jadi totalnya dia mupuk dengan SP36 dengan KCL bisa 7 sampai 8 kintal. Luar biasa saudara sekalian. Padahal urea untuk padi cukup 200 kilo, paling banyak 250 kilogram. Kenapa petani sampai dengan 5 kintal, ada yang 4 kintal, ada yang 3 kintal? Itu kan buang-buang duit. Kalau kita mupuk berlebih, bukannya untung saudara sekalian, malah buntung. Kalau kita mupuk berlebih, itu tanaman jadi mudah roboh. Jadi kalau misalnya ada angin, roboh dia. Kalau roboh berarti patah itu batangnya. Kalau batangnya patah berarti silem phloem, pembuluh silem, pembuluh phloem yang membawa makanan dari bawah dan yang mendistribusikan fotosintas dari atas ke bawah, putus. Kalau putus ya dia nggak akan bisa ngisi biji lagi. Dia tidak akan bisa membentuk batang lagi, membentuk daun lagi, membentuk buah lagi, dan lain sebagainya. Pasti produktivitas turun. Begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita terlalu banyak mupuk, tanaman itu akan sukulen, tanaman itu akan empuk, tanaman itu kadar airnya akan tinggi. Dan ini sangat mudah terserang hama penyakit, saudara-saudara sekalian. Ya, berarti kalau mupuk berlebih, risiko kena serangan hama penyakitnya tinggi. Kemudian yang paling penting adalah tidak efisien alias boros. Ya, kalau kita mupuk berlebih, sebetulnya lebihnya itu sama-sama dengan dibuang. Berarti namanya buang-buang pupuk, namanya buang-buang duit, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau mupuk berlebih sama dengan buang duit. Orang-orang pada cari duit, ya, orang-orang jungkir balik cari duit, ini buang duit. Jadi sekali lagi, jangan mupuk berlebih. Kemudian juga kalau kita mupuk berlebih, misalnya urea. Urea itu sangat mudah larut di dalam air. Air coba, kalau misalnya air dia mengalir kemana-mana tuh. Ada mengalir ke sungai, tercemar sungainya tuh oleh unsur nitrat. Kalau misalnya airnya meresap ke bawah, berarti sumber-sumber air, ya, berarti batang-batang air itu juga akan tercemar. Tercemar kemana-mana itu. Makanya jangan mupuk berlebih. Mupuk yang cukup saja, seperlunya saja, sesuai dengan permintaan tanaman, sesuai dengan kondisi tanah, saudara-saudaraku. Itu pemupukan berimbang tuh filosofinya seperti itu. Itu yang harus dipegang oleh para penyuluh, itu yang harus dipegang oleh para petani, itu yang harus dipegang oleh seluruh stakeholder pertanian, saudara sekalian. Terus, saudara sekalian, ini juga sering kita sampaikan. Masih lama, Pak Menteri? Coba dicek. Ya. Di dalam pemupukan berimbang itu ada yang namanya 5 tepat. Yang pertama tepat jenis. Sudah belum? Coba yang benar dong. Baik Bu sekalian, saya lanjutkan. Di dalam pemupukan berimbang ada 5 tepat. Yang pertama adalah tepat jenis. Berarti jenis pupuknya harus tepat. Jenis pupuk itu ada pupuk nitrogen seperti urea. Ada pupuk fosforos seperti SP36. Ada pupuk KCL atau pupuk kalium. Itu adalah jenis pupuk. Yang diperlukan oleh tanaman itu yang mana? Ada juga pupuk mikro, misalnya pupuk seng, pupuk CU, pupuk MN, dan seterusnya. Ada tanaman yang memang memerlukan pupuk selengkap-lengkapnya, ada. Ya. Tapi ada tanaman yang cukup di pupuknya itu nitrogen dan fosforos saja. Kalium saja tidak perlu. Kenapa? Sudah ada di dalam tanah. Jadi jenis pupuk itu memegang peran penting, saudara sekalian. Memang sebagian besar itu yang diperlukan adalah N, P, dan K. Berarti urea, SP36, dan KCL. Ya, itu sebagian besar.
Tapi ada juga tanaman yang memerlukan NPK. Ternyata Ca dan Mg juga perlu. Kenapa tanahnya masam? Ada juga misalkan unsur mikronya perlu. Misalnya perlu seng, perlu Mn, perlu Cu dan sebagainya. Kenapa? Oh, tanahnya alkalin. Begitu saudara sekalian. Jadi jenisnya harus tepat. Kemudian yang kedua dosis. Dosisnya harus tepat. Dosisnya harus sesuai dengan takaran. Dosisnya itu harus sesuai dengan jumlah unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Lagi-lagi. Dosis itu ada tanaman yang perlu dosis tinggi. Ada tanaman yang cukup dosis rendah. Sama kita juga manusia. Ya. Ada saudara-saudara kita yang kalau makan minimal 2 piring. Bahkan ada yang 3 piring. Ya, sebagian besar mungkin 1 piring cukup. Tapi kalau ibu-ibu yang lagi diet, ya cukup 1/4 piring. Tanaman juga begitu. Jadi takarannya, dosisnya harus tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh tanaman. Tepat waktu, waktunya juga harus tepat. Ya, tanaman memerlukan pupuk sebetulnya sepanjang hidupnya, tetapi ada fase-fase pertumbuhan. Contoh, pada saat transplanting, ya, pada saat umur padi misalkan 20 hari, 21 hari kan transplanting tuh. Pada saat transplanting itulah kebutuhan pupuk sangat tinggi dan pupuk harus ada di sekitar akar tanaman. Oleh karena itu saat transplanting itu mutlak pupuk berada di akar tanaman. Saudara-saudara sekalian, sama dengan kita, itu yang namanya balita pasti kebutuhan pupuknya, kebutuhan makanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah agak gedean dikit, saudara-saudaraku. Ya. Kemudian juga misalkan pada saat tanaman umur 30 hari setelah transplanting, itu kan berarti tanaman bunting. Yang namanya bunting, kebutuhan pupuknya tidak boleh telat, tidak boleh kurang, saudara-saudaraku. Nah, itu yang dimaksud dengan tepat waktu. Jangan sampai besok mau panen dipupuk, percuma. Lah besok mau panen. Sama dengan manusia. Ya. Kondisi udah aki-aki, sedang koma, besok mau selesai dikasih makan, ya percuma. Tanaman juga begitu. Kemudian tempat bentuk, tepat formula. Nah, ini juga ya. Bentuk itu kan ada yang berbentuk granul, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, bahkan sekarang ada yang dalam bentuk spray. Ya, seperti gas begitu. Ini harus tepat. Kalau musim hujan, jangan ngasih pupuk disemprot, jangan ngasih pupuk dalam bentuk pupuk cair. Kenapa? Lah larut atuh, air hujan nanti larut dan nanti akan jatuh kemana-mana, ngalir kemana-mana. Percuma kita pupuk kalau musim hujan. Ya, kalau musim hujan berarti itu harus menggunakan pupuk padat, begitu. Tepat caranya juga harus tepat. Cara memupuk itu ada yang disebar langsung, ada juga yang melalui parit di pinggir tanaman, ada juga yang melalui diinjak-injak ke lapisan reduktif, ke lapisan bawah. Ya. Kalau kita mupuk misalnya disebar di atas permukaan tanah, itu yang namanya urea gampang menguap. Berarti sama dengan kita buang-buang duit, saudara sekalian. Kalau urea itu harus dibenamkan ke lapisan reduktif, stabil dia, tidak akan lari kemana-mana. Begitu saudara-saudaraku. Tapi kalau kita ngasih urea dihambur-hambur begini, menguap dia. Makanya kalau kita pupuk urea, itu sebaiknya diinjak-injak begitu ke lapisan produk reduktif atau dia dibenamkan. Nah, itu tepat cara. Tepat cara ini, 5 tepat ini harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Kalau tidak, itu banyak yang terbuang pupuknya.
Percuma kan, rugi kita. Itu buang-buang pupuk sama dengan buang-buang duit, saudara-saudara sekalian. Terus, saudara-saudara sekalian, kita juga mesti tahu jenis pupuk ya. Ada pupuk anorganik, ada pupuk organik, ada pupuk hayati. Ya, saya yakin para penyuluh ini sudah tahu ya. Pupuk anorganik berarti pupuk yang berasal dari bahan-bahan anorganik seperti urea, SP36, KCl, ada pupuk majemuk, NPK dan seterusnya. Kalau pupuk organik berarti berasal dari bahan-bahan organik, misalnya jerami yang dikomposkan, ada pupuk kandang, kotoran hewan dan sebagainya, itu pupuk organik. Ada juga pupuk organik yang dibikin sendiri, digranulasi ya, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ada juga pupuk hayati atau biofertilizer. Nah, pupuk hayati tergantung fungsinya, ada penambat N, ada pelarut P, ada dekomposer. Saudara-saudara sekalian, petani itu sebetulnya bisa bikin pupuk organik, bisa bikin pupuk hayati. Kalau pupuk anorganik memang petani susah bikinnya. Kenapa? Harus di pabrik. Petani nggak punya pabrik. Begitu. Jadi, kalau menurut saya untuk menunjang pemupukan berimbang, petani harus bikin pupuk organik sendiri. Petani harus bikin pupuk hayati sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan beli, bikin sendiri. Kalau beli udah mahal, kualitasnya juga jelek. Tapi kalau bikin sendiri udah murah, gratis, kualitasnya bagus, saudara-saudaraku. Apalagi pupuk hayati. Kalau kita beli di toko, pupuk hayatinya jangan-jangan udah berbulan-bulan. Jadi sebetulnya yang ada di dalam medianya itu, pupuk hayatinya, mikrobanya sudah mati. Coba kalau bikin sendiri. Gimana caranya? Gampang. Tinggal search aja di Google tuh. Bagaimana caranya bikin pupuk hayati. Atau yang namanya pupuk hayati itu berasal dari pantatnya kebo, pantatnya sapi, pantatnya domba, pantatnya ayam, saudara sekalian. Itu sumbernya dari pupuk kandang. Tapi pupuk kandangnya yang masih hangat. Kalau masih hangat itu mikrobanya banyak itu. Jadi di dalam perut ternak itu mikrobanya banyak. Jadi pada saat fesesnya dikeluarkan, kotorannya dikeluarkan, mikrobanya juga ada di dalam kotoran ternak itu. Itu sumber pupuk hayati. Ada dekomposer, ada penambat N, ada pelarut P, dan lain sebagainya. Tinggal kita ekstrak. Nah, ekstraknya itulah menjadi biang dari pupuk hayati. Begitu. Setelah jadi biang, itu bisa diencerkan, bisa diperbanyak, saudara-saudara sekalian. Ya, bisa bikin sendiri, apalagi pupuk organik. Jerami berlimpah, sisa tanaman berlimpah, dan lain sebagainya berlimpah di dalam ya lahan-lahan kita. Ya, ada juga gulma-gulma segala macam, tinggal ditumpuk. Tumpuk, kemudian ditutup terpal plastik, pertahankan dalam kondisi lembab. 1 minggu, 2 minggu kemudian lapuk, warnanya menjadi hitam, dipegang anget. Itu berarti kompos yang sudah matang. Nah, kompos itulah sesungguhnya yang menjadi pupuk organik. Di saat yang sama, kompos itu pada saat kita bikin diperkaya dengan pupuk kandang, berarti sama juga dengan diperkaya pupuk hayati. Begitu. Gampang tuh petani itu bikin, apalagi penyuluh. Ya, tolong para penyuluh pelajari itu bagaimana caranya bikin pupuk organik, bagaimana caranya bikin pupuk hayati. Gampang. Biar petani nggak usah beli. Kalau beli ya pupuk kimia saja. Itu pun seperlunya. Jangan buang-buang duit, mentang-mentang banyak duit. Oh, saya baru panen duit banyak. Beli pupuk seabrek-abrek. Akhirnya apa? Terbuang tuh. Sama dengan buang duit tuh. Kalau ngerokok mending buang duit tapi enak. Kalau buang pupuk, buang pupuk. Apa enaknya?
Sama-sama dengan hilang duit, enaknya nggak ada. Kalau ngerokok, duit hilang, terbakar. Tapi kata orang perokok itu katanya enak begitu. Jadi masih mending itu. Jadi kita mengasih pupuk berlebih itu lebih parah daripada orang yang suka ngerokok. Ya. Jadi sekali lagi, jangan berlebih pupuk itu, harus secukupnya. Coba terus. Saudara-saudara sekalian, ya, ini konsep pemupukan berimbang. Sebelum pemupukan berimbang dilakukan, tanahnya harus sehat dulu. Artinya apa? Tanahnya disehatkan dulu. Kalau tanah sakit, percuma dikasih pupuk. Ya. Lanjutkan ya Pak Dirjen. Sekali lagi, tanahnya disehatkan dulu sebelum dipupuk. Kalau tanahnya sakit, ngapain dipupuk? Hartina. Ya, nggak ada artinya tuh dipupuk. Sama dengan kita. Kalau kita sakit, dikasih makanan yang enak-enak, percuma. Ini memang kita suka aneh juga sih. Coba lihat tuh, kalau anak kita sakit, dikasih opor, dikasih rendang, dikasih makanan yang enak-enak. Percuma. Itu makanan bukan untuk orang sakit, itu mah untuk yang bikinnya. Itu mah berarti untuk ibunya. Artinya apa? Sehatkan dulu tanahnya. Anaknya sehatkan dulu, baru dikasih makanan bergizi. Itu baru keren. Begitu. Kalau tanahnya masam, pH-nya kurang dari 5,0, tambahkan kapur atau tambahkan dolomit, tambahkan kompos, tambahkan pupuk hayati. Baru pemupukan berimbang urea, SP36, KCl, NPK dan seterusnya. Itu baru keren. Kalau belum sudah sikat urea, sikat SP, sikat KCl, NPK dan sebagainya, padahal tanahnya masam, percuma, pupuknya itu hanyut, itu pupuknya terbuang, tidak akan diserap oleh tanaman. Atau tanahnya alkalin, pH-nya lebih besar dari 7. Ini juga harus gunakan pupuk ZA. Pupuk ZA itu ya ada sulfatnya, amonium sulfat. Ada sulfatnya. Sulfatnya itu bisa menurunkan pH. pH tanah yang bagus itu adalah pH yang netral antara 5,5 sampai dengan 6,5, saudara-saudara sekalian. Kalau di atas 6,5 itu pH udah alkalin. Itu yang harus diturunkan pH-nya. Gimana caranya? Tambahkan pupuk ZA, tambahkan kompos, tambahkan pupuk hayati, baru pemupukan berimbang. Ya, kalau tanahnya berwarna terang, berarti kadar bahan organiknya itu rendah. Ya, kalau tanahnya gelap, berarti kadar bahan organiknya tinggi, berarti tanah itu subur. Jadi kalau ada tanah-tanah yang berwarna subur itu pasti, kalau ada tanah-tanah yang berwarna gelap, itu berarti tanah itu subur. Ya, sama dengan ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu berwarna gelap, berarti ibu-ibu itu subur. Enggak, sama aja. Kalau ibu-ibu yang warna gelap, warna terang itu semuanya subur. Tapi kalau tanah, ingat, kalau tanah warnanya gelap itu namanya tanah subur. Berarti kadar bahan organiknya tinggi. Tapi kalau warnanya pucat, terang, berarti tanahnya enggak subur itu. Gimana caranya? Tambahkan kompos dulu, tambah pupuk kandang dulu, tambah bahan organik dulu, tambah pupuk hayati dulu biar dia subur. Baru ditambahkan urea, baru ditambahkan KCl, TSP dan seterusnya, saudara-saudaraku. Atau tanah kita tercemar. Bisa tercemar residu pestisida, kita terlalu banyak nyemprotnya tuh. Bisa tercemar logam berat. Nah, di dalam pestisida ada logam beratnya juga tuh. Bisa juga ya, karena mungkin ada limbah dari pabrik masuk ke situ. Tanahnya itu diperbaiki dulu, diremediasi dulu, diobati dulu. Gimana caranya? Tambahkan biocat atau arang ya. Nanti residu pestisidanya itu akan dijerap oleh biocat. Logam beratnya akan dijerap oleh biocat.
tambahkan kompos, tambahkan pupuk hayati, saudara sekalian. Jadi tanahnya harus sehat dulu. Tugas kita adalah menyehatkan tanah-tanah Indonesia agar produktivitasnya tinggi. Ingat saudara-saudaraku, di tanah yang sehat itu pasti akan menghasilkan pangan yang sehat. Pangan yang sehat pasti akan menghasilkan manusia yang sehat, saudara-saudaraku. Manusia yang sehat pasti akan menghasilkan bangsa yang sehat, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, saudara-saudara sekalian. Das berarti bangsa yang sehat, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, itu semua diawali dari tanah yang sehat. Oleh karena itu, tugas kita semua, fardu ain bagi kita semua, tugas kita semua para penyuluh untuk menyehatkan tanah-tanah di seluruh pelosok tanah air, saudara-saudara sekalian. Terus. Kalau Pak Menteri datang, tolong dikasih tahu ya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana manfaat pemupukan berimbang? Ya, pemupukan berimbang seperti yang saya sampaikan tadi, meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena dengan pemupukan berimbang, ya, kondisi hara di dalam tanah itu favorable, nyaman, enak bagi tanaman. Sehingga tanaman dapat lahap itu memangsa mengkonsumsi unsur hara sehingga produktivitas tanamannya meningkat secara pesat. Di saat yang sama pemupukan berimbang juga dapat memperbaiki mutu, memperbaiki kualitas, saudara-saudaraku. Ya, ingat kalau kita ingin mendapatkan produk yang lebih manis, misalkan buah melon yang lebih manis, berarti tambahkan pupuk kalium dari biasanya. Kalau biasanya kalium hanya 1 kintal, ya hanya 100 kilo. Kalau kita ingin lebih manis, tambahkan menjadi 150. Begitu caranya. Berarti kualitas akan diperbaiki. Kemudian juga meningkatkan efisiensi, ya. Ingat, kalau pemupukan berimbangnya benar, berarti pemupukan secukupnya, tidak berlebih. Yang berlebih itulah yang boros, yang tidak efisien. Jangan lupa, pemupukan berimbang itu akan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian juga menghindari pencemaran lingkungan. Dan yang tidak kalah penting, hasilnya pasti optimum. Berarti petani untung, petani tersenyum. Terus. Mohon maaf, minum dulu. Ini saudara sekalian, contoh pupuk berimbang untuk padi. Coba lihat. Padi itu antara 200 sampai 300 kg urea per hektar. Kemudian juga SP36-nya antara 50 sampai 100 kg. SP36 per hektar. Dan KCL-nya antara 50 sampai 100 kg. Oke, sip. Terus ini untuk jagung. Coba lihat. Ureanya 350 tuh. Besar amat kan? Jagung memang begitu. Perlunya banyak. Ya. Ureanya juga perlu banyak. SP-nya banyak, KCL-nya banyak. Coba terus. Sedangkan kedelai, coba lihat. Kedelai ureanya hanya 50 tuh, cukup dia. Kenapa 50? Karena urea itu bisa memfiksasi N dari udara. Dia bisa bikin pupuk urea sendiri. Makanya sedikit saja diperlukan. SP-nya juga sedikit. KCL-nya juga relatif sedikit, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi kata kuncinya adalah kita tidak boleh mupuk berlebih. Terus, saya kira itu, saudara-saudara sekalian, Pak Menteri sudah ada di lobi, sudah tiba di kantor. Ya, sebentar lagi beliau akan gabung masuk di ruangan ini untuk menyapa Bu sekalian. Sekali lagi, saudara sekalian, pemupukan berimbang adalah
memberikan sejumlah pupuk sesuai dengan permintaan tanaman. Bukan permintaan petani, bukan permintaannya penyuluh, bukan permintaannya kepala badan SDM, bukan permintaannya siapa-siapa, bukan. Tapi permintaannya tanaman. Jadi dari mana taunya itu permintaan tanaman? Melalui riset, melalui penelitian saudara sekalian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian. Ada caranya, mulai dari -1 test, dilanjutkan dengan korelasi uji tanah, dilanjutkan dengan kalibrasi uji tanah, dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi pemupukan saudara-saudara sekalian. Itu ada caranya saudaraku. Ya. Kemudian yang kedua saudara sekalian, berilah pupuk secukupnya, jangan berlebih. Halo para petani, halo para penyuluh. Sekali lagi saya sampaikan, berilah pupuk secukupnya, jangan berlebih. Kalau berlebih itu sama dengan buang pupuk, sama dengan buang duit, saudara-saudara sekalian. Secukupnya, secukupnya seperti yang diminta oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, sebelum pemupukan yang berimbang, sehatkan dulu tanahnya. Ya. Tanah sakit percuma dikasih pupuk. Sia-sia tuh. Ya, orang sakit dikasih makanan lezat. Ya rugilah, paling dibiarin. Boro-boro mau makan, yang ada mah mual, males kita makan kalau lagi sakit. Makanya tanahnya disehatkan dulu. Bagaimana caranya disehatkan dulu? Kalau tanahnya masam, kasih pupuk. Kasih kapur, kasih dolomit. Kasih kompos, kasih pupuk hayati. Kalau tanahnya alkalin, kasih pupuk set A. Kasih kompos, kasih pupuk hayati. Kalau tanahnya tercemar, kasih biochar, kasih arang, kasih kompos, kasih pupuk hayati. Begitu saudara sekalian, dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan berkali-kali saudara-saudaraku, ya kemampuan pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi terbatas. Ya. Baik saudara sekalian, Pak Menteri sudah ada di depan kita, ya sebentar lagi nanti akan gabung bersama-sama kita. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.